Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, lebah adalah sang guru kehidupan bagi kita. Belajar ilmu dari seekor lebah, bukan karena fisik dan pesonanya, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Dia sangat bermanfaat. Tidak hanya manfaat seperti rasa enak yang dinikmati oleh lidah, rasa indah yang dinikmati oleh mata, rasa merdu yang dinikmati oleh telinga, dan rasa sejuk yang dinikmati oleh kulit. Akan tetapi, i'tibar yang sangat penting bagi manusia, yaitu sebuah pelajaran hidup bagi setiap manusia. Untuk mengingat Allah, untuk mengingatkan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan untuk membuat perumpamaan melalui hewan. Bagi orang-orang yang mau berpikir dan beriman, perumpamaan tersebut adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa sih maksudnya Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Hal itu disebabkan karena tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung kesia-siaan. Apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat yang besar. Dan tentu manfaat itu untuk kepentingan manusia. Manfaat yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja bukan hanya manfaat berupa rasa nikmat secara bisa dinikmati oleh indrawi saja, seperti rasa enak yang dinikmati oleh lidah, rasa indah yang dinikmati oleh mata, rasa merdu yang dinikmati oleh telinga, atau rasa sejuk yang dinikmati oleh kulit. Akan tetapi, manfaat yang berbentuk i'tibar atau pelajaran tentu saja lebih besar dan tidak kalah pentingnya bagi manusia. Salah satu hewan yang dijadikan perumpamaan adalah lebah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya dalam surat Al-Quran, yaitu surat 16 An-Nahl atau lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat 68 dan 69, wa auhai rabbaka ila nahli anastakhidhi minal jibali wa minasyajarati wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Summa kulli min kulli samaratin fasluki subula rabbiki dulula yahriju min butuniha sarabi'a muhtalifi alwanuh fihi sifa'an nas inna fi dzalika la ayatal qaumi. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. An-Nahl ayat 68 dan 69. Lebah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi muslim sejati. Perhatikan kehidupannya, ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Yang pertama, lebah adalah hewan yang bersih dan diciptakan dan cinta akan kebersihan. Di antara kebersihannya yang ditunjukkan lebah adalah tempat dia memilih sarang. Allah menyebutkan dalam ayat di atas bahwa sarang lebah dibuat di bukit-bukit, di pohon-pohon, atau di tempat-tempat yang tinggi. Tempat di atas adalah tempat yang bersih dan jauh dari polusi. Lebah tidak pernah bersarang di tanah atau tempat yang kotor lainnya. Kebersihan makanan juga ditunjukkan lebah dengan memakan sari buahnya yang sangat bersih. Selanjutnya, bentuk sarangnya yang berupa lilin berwarna putih. Juga sebagai simbol kebersihan bahwa menurut hasil penelitian, permukaan sarang lebah tersebut ditutupi dengan selaput halus sehingga udara kotor tidak masuk ke dalam sarangnya. Begitu pula hidup yang dicontohkan lebah untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus mencintai cara hidup yang bersih, baik bersih secara fisik maupun rohani. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian manfaat yang kedua, lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lainnya. Lebah tahu menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kemudian manfaat yang ketiga, lebah menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi umat Islam. Madu berasal dari saripati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ia lebah banyak memberi manfaat bagi orang lain. Manfaat yang keempat, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah.
betapapun satunya. Hewan kecil ini hingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa menggenggam prinsip ifah atau ketentraman dalam pergaulan. Kemudian yang kelima, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap muslim harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita manusia harus belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memilih kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari binatang lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya lebah, tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia. Maka, bisakah kita mengambil pelajaran? Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian cerita tentang lebah, fenomena tentang lebah, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan, karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.